Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat TEKI di mana saja Anda berada, semoga semuanya sehat walafiat dan alhamdulillah hari ini pagi ini kita hadir tamu Mas Irfan Prasetyo. Ya. Kita akan ngobrol-ngobrol santai dengan Mas Irfan Prasetyo dan kebetulan beliau ini adalah salah satu mitra Dompet Akurat Indonesia dan juga kebetulan beliau juga seorang mu'alaf dan kita nanti juga akan bincang-bincang terkait dengan sedekah, pengalaman beliau bersedekah. Baik, mungkin Mas Irfan bisa memperkenalkan ke sahabat Deki, silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Agung dan seluruh sahabat Deki dimanapun berada. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama lengkap saya Yohanes Irfan Prasetyo. Ya. Jadi sampai hari ini KTP masih ada Yohanesnya ya. Ada Yohanesnya. Ya. Ya, dan asli saya dari Kota Madiun, lahir di Madiun dan berasal dari keluarga dengan 4 saudara. Sementara ini untuk domisili saya tinggal di Sidoarjo. Sebelumnya kami tinggal di Kota Depok dan baru per 2019 kemarin kami hijrah ke Kota Sidoarjo. Alhamdulillah. Sekarang posisi di Grab sebagai apa, Mas Irfan? Ya, secara karir untuk profesionalnya saya sehari-hari bertugas di Grab Indonesia. Kebetulan dipercaya untuk menghandle public affairs ya, untuk di Grab Indonesia, khususnya untuk di wilayah Indonesia Timur. Masya Allah. Tim dan di Indonesia. Alhamdulillah, luar biasa. Sekarang memang perusahaan ini kan perusahaan apa namanya? Startup ya, sedang tumbuh berkembang di Indonesia dan alhamdulillah kehadiran beliau ini akan menambah inspirasi kita semuanya. Baik Mas Irfan, kita sedikit cerita nih tentang Mas Irfan pribadi ya. Sebenarnya ceritanya kok bisa akhirnya hijrah menjadi seorang Muslim? Iya, sebenarnya ceritanya lumayan panjang. Ya, yang singkat cerita aja. Ya, jadi baik. Sebenarnya saya dilahirkan dari keluarga yang memang awalnya kami ini menjadi keluarga yang masih seagama. Ya. Kemudian, tapi sebelumnya orang tua kami ini memang dari kepercayaan agama yang memang sudah berbeda. Gitu. Kemudian melalui perkawinan akhirnya disatukan menjadi satu. Nah kebetulan saya anak keempat dari 4 bersaudara dan di awal kami semua keluarga ini masih satu kesatuan. Pak Agus. Yeah. Nah di perjalanan kemudian bapak saya ini kembali lagi. Masya Allah. Kembali ke Islam ya. Kembali ke Islam. Kembali ke agama sebelumnya dan kakak-kakak saya bertiga itu sampai dengan kurang lebih mungkin usia remaja lah SMP SMA itu masih dalam kepercayaan yang non Muslim ya. Gitu. Dan baru pada akhirnya mungkin kalau nggak salah ya pada saat itu pertengahan usia remaja itulah akhirnya satu persatu ngikutin bapak saya gitu. Karena memang ya kondisi di rumah yang memang dekat dengan kakek saya yang dari bapak yang kebetulan memang salah satu aktivis juga di Muslim gitu, di Muhammadiyah jadi akhirnya ya mulai dapat pencerahan gitu ya. Terus akhirnya mengikuti bapak. Nah tinggal saya gitu. Nah memang saya dengan kakak-kakak saya ini jaraknya cukup jauh secara usia. Jadi entah gimana ceritanya waktu itu begitu saya lahir intinya ibu ini pengen saya yang bareng dengan ibu ngikutin ibu dampingin gitu ya. Jadi semua pendidikan di agama non Muslim ini benar-benar dibekali gitu. Dari mulai saya kecil sampai aktivitas di sekolah, di SD, SMP itu semua ibu itu benar-benar yang monitor. Pendidikan agama itu ya? Iya betul.
Sehingga akhirnya saya juga tumbuh berkembang menjadi aktivis di sana. Masya Allah. Di mantan aktivis ya? Ya, mantan aktivis dan sempat hampir juga masuk ke sekolah calon pemuka di sana. Pemuka. Ya, ya. Sudah sempat yang sekolah menengahnya di Darum dikenalkan, di Darum kita, kemudian juga dikenalkan dengan yang tingkat tingginya di Kota Malang waktu itu, jadi juga seperti diperkenalkan sejak dini gitu. Karena memang itu sangat menginginkan saya untuk menjadi pendampingnya. Tapi ya qadarullah gitu ya, bahwa saya akhirnya menemukan banyak pertanyaan sendiri pada diri. Jadi mulai dari SMA, kebetulan di SMA saya sekolah negeri, banyak bergaul dengan teman-teman yang muslim gitu ya, dan mulai muncul banyak pertanyaan. Dua pertanyaan yang hari ini saya masih ingat gitu maksudnya. Yang pertama itu adalah kalau orang beriman itu kan dasarnya pasti dari kitab suci. Segala sesuatunya ibaratnya mobil, guidance-nya itu ada buku panduan gitu ya. Nah, kalau orang beriman kan ya kitab suci gitu ya. Nah, pertanyaan pertama saya yang saya ini waktu itu adalah kebetulan saya koleksi beberapa kitab suci terbitan dengan tahun yang berbeda. Saya menemukan beberapa perbedaan. Jadi apakah ini kesalahan pencetakan gitu ya? Saya coba tanyakan, ternyata memang enggak. Jadi memang tahun ini seperti ini. Tahun yang saya punya lagi memang seperti itu gitu. Jadi ada revisi lah. Revisi gitu. Ya. Saya jadi muncul tanda tanya besar gitu. Kalau kitab suci orang beriman itu katanya itu kan harusnya wahyu dari Tuhan, dari Allah gitu kan, yang nggak mungkin bisa direvisi harusnya. Kok ini bisa gitu? Jadi mulai muncul istilah anak sekarang galau gitu. Kok bisa gitu? Yang mana yang benar? Gitu. Dan saya ingat banget waktu saya masih SMA itu ada penambahan satu kitab malah. Jadi ibaratnya kalau di Al-Quran ada juz gitu ya. Al-Quran ada 30 juz gitu ya. Ada tambah juz lagi. Ada tambah satu juz lagi. Yang saya bingung. Sedangkan di tempat yang lain misalnya itu tidak ada gitu. Jadi ada dua penerbit besar di Indonesia ini yang menerbitkan kitab suci tersebut. Di satu penerbit ini ada penambahan satu juz lagi, di penerbit yang lain tidak ada. Nah, di sini mulai makin bertanya gitu. Ini bisa nggak dikatakan sebagai wahyunya Allah? Gitu. Itu satu. Yang kedua, saya meyakini bahwa Tuhan itu satu, dan para nabi dan rasul itu adalah utusan dari Allah. Dan saya menemukan bahwa di agama saya yang sebelumnya pun sebenarnya sang pembawa message ini pun sebenarnya tidak pernah menyatakan dirinya sebagai Tuhan. Gitu. Nah, saya coba cari gitu. Dan setiap kali saya tanya kepada pemuka agama itu selalu dijawab, ya kamu harus melihatnya dari kacamata iman. Yang mana jawaban ini tidak memuaskan saya. Gitu. Jadi intinya dari situ saya mulai menggali. Dan saya masuk masa mahasiswa pada saat masa kuliah itu lebih mendalam lagi. Dan saya sempatkan waktu itu untuk memang secara khusus pengen mengenal Islam gitu ya. Saya belajar dari beberapa pondok di Jawa Timur ini, saya keliling. Masya Allah. Kebetulan waktu itu dapat kesempatan untuk keliling di Malang, kemudian ke Kota Jember, kemudian Surabaya. Jadi ada beberapa pondok yang memang secara sengaja saya ini datangin gitu. Masya Allah. Dan yang luar biasanya yang saya jumpai pada saat itu adalah ini Mas, saya tidak pernah dipaksa gitu. Saya mengaku saya datang sebagai masih di agama sebelumnya, sama saya ini saya pengen belajar tentang Islam gitu. Ya saya hanya disambut tentunya dengan baik sekali gitu ya, dan kemudian diberikan banyak cerita gitu tentang Islam itu seperti apa sebenarnya. Belum bicara yang masalah sholat berapa rakaat atau enggak, masih bagaimana Islam itu yang
rahmatan lil alamin bagi semuanya, dan bagaimana Nabi Muhammadnya adalah Nabi untuk seluruh umat, seluruh ini makhluk hidup gitu di muka bumi ini. Jadi benar-benar yang saya rasakan waktu itu setelah sekarang ini sudah Muslim gitu ya, bahwa la ikraha fiddin itu benar-benar ada gitu. Ada ya. Dan benar bahwa Islam tidak pernah memaksakan atau memaksa seseorang untuk masuk agama. Dan justru dari situlah mulai muncul pertentangan batin awalnya yang luar biasa, karena satu pertentangan batinnya adalah ini setelah saya mulai merasa mantap dengan Islam gitu ya. Kemudian yang menjadi pertentangan batin utama adalah ibu saya kan masih non muslim. Apakah saya nanti akan menjadi seorang anak yang durhaka gitu, yang tidak ini kepada orang tua misalnya, karena tidak bakti orang tua ya. Ya, itu ya mungkin karena belum cukup ilmunya gitu ya. Jadi itu yang terus itu menjadi pertentangan sehingga pada akhirnya saya banyak ini belajar dari ustaz-ustaz dan juga kiai waktu itu, dan banyak diberikan masukan. Cuman memang untuk sampai pada akhirnya di sini saya ini merasa mantap gitu untuk bisa menjelaskan ke orang tua waktu itu memang butuh waktu. Dan kurang lebih saya sudah bekerja tahun 2004 itu, 2005 itu mulai pergolakannya mulai lumayan kencang sehingga akhirnya saya banyak sembunyi-sembunyi pada ibu saya, terutama mulai tahun 2005. Tapi Bapak sudah tahu ya? Belum tahu juga. Jadi, tapi ini sembunyi dari semua keluarga. Dari semua, betul. Karena kebetulan waktu saya bekerja, saya kan keluar kota. Jadi saya waktu pertama kali kerja itu di perbankan. Saya pendidikan di Jawa Barat waktu itu. Setelah selesai pendidikan, saya ditempatkan di Kota Tuban. Jadi lumayan jauh dengan keluarga memang. Sehingga saya banyak akses untuk bisa tidak leluasa ya. Iya. Jadi kalau ditanya apa hari Minggu misalnya ke gereja ini ya, saya bilang iya gitu. Padahal sudah mulai nggak ini gitu. Jadi saya mulai menggali, memanfaatkan waktu saya untuk lebih banyak mempelajari, dan kurang lebih butuh waktu dari sejak saya kerja itu akhirnya kurang lebih di sekitar tahun 2008. Itu tiba-tiba aja gitu. Jadi saya kebetulan lagi main di salah satu pondok di Malang Selatan waktu itu. Kebetulan kiainya sudah meninggal, alhamdulillah sudah wafat. Saya kebetulan kenal baik dengan putranya, dan di situ ya banyak belajarlah tentang sirah, tentang akidah, tentang macam-macam. Nah saat saya lagi tinggal di sana seperti biasa itu udah kesekian kali saya main gitu kan. Malam itu nggak tahu ada dorongan lah gitu. Dorongan kuat ya. Dorongan kuat untuk saya segera untuk ikrar. Segera kembali bersyahadat. Karena setelah masuk saya baru tahu bahwa semua sebenarnya kita dilahirkan sebagai muslim gitu. Jadi sebenarnya saya bukan masuk Islam tapi kembali lagi kan. Kembali ya. Jadi kembali ya. Kembali sebenarnya. Jadi itu ada dorongan yang kuat, dan mendadak saya mendatangi Pak Yai dan menyatakan, tolong bimbing Pak Yai, tolong bimbing saya untuk sampai syahadat. Alhamdulillah itu malam itu saya dibimbing, dan nggak lama kemudian adzan sholat isya langsung belajar. Saya langsung diajari sebentar, kemudian ya udah gerakannya dulu aja ikutin, nggak apa-apa. Yang penting niatkan untuk sholat isya. Waktu itu berarti usia berapa itu? 27 ya. Sudah berkeluarga ya? Belum ya. Kemudian nggak lama kemudian saya baru akhirnya menikah. Alhamdulillah. Para sahabat jadi benar la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama, dan beliau masuk agama Islam atas perjuangannya untuk mencari hidayah. Jadi banyak sekali para mu'alaf itu berjuang mencari kebenaran atas Tuhannya dan segala macamnya sehingga mereka hidayah. Jadi tidak ujuk-ujuk tiba-tiba masuk Islam ya. Dan cerita ini sangat menarik tentunya bagi kita semuanya ya. Nah,
Mas Irfan setelah masuk Islam ada perasaan eh, apa dalam kehidupan barunya? Karena ini kan kehidupan baru kan, pasti kan ada gejolak batin lagi. Ya saya harus bagaimana, terus saya harus bersikap bagaimana terhadap keluarga, terutama ada itu. Nah, tadi kan Mas Irfan juga kalau aku nanti bagi enggak ya kalau beda agama. Nah, ini mungkin bisa disampaikan Mas, silakan Mas. Ya, jadi tentunya tadi pergulatan batin tentang berbakti pada orang tua itu yang masih sangat ini ya menghantui waktu itu. Kemudian yang saya rasakan lagi adalah ya di satu sisi saya merasakan bahwa banyak teman gitu ya, maksud saudara baru yang saya jumpai gitu ya, memberikan banyak dukungan juga kepada saya dari teman kerja, dari ya teman-teman yang ada di pondok gitu, yang memberikan saya banyak ini hadiah waktu itu, buku-buku agama untuk hari gitu ya, dan juga mereka selalu ini kalau misalnya ada pertanyaan atau apa mereka selalu siap untuk sharing membantu. Tapi memang yang paling ini adalah ke keluarga sih, terutama ke ibu. Dan kemudian nggak lama setelah itu saya kan menikah. Menikah itu pun juga saya waktu itu terus terang nih Mas Agus, saya waktu menikah saya hanya pamit kepada orang tua dalam ini bapak. Karena saya menikah secara Islam. Dan tapi kan sudah Muslim kan? Sudah. Nah, artinya ibu belum tahu ya? Belum. Itu ya. Problemnya di situ ya. Ibu belum tahu ya. Dan tapi di satu sisi saya begitu selesai menikah secara Islam tadi, saya juga langsung minta kepada orang tua untuk menikah dengan calon saya ini. Tapi memang ada pergulatan dari sisiku karena ibu belum tahu gitu ya. Jadi tentunya pengen menikahnya adalah secara agama yang lama. Betul. Kemudian saya sampaikan bahwa di tempat ini di agama lama itu, karena saya sampaikan bahwa calon saya ini seorang Muslim gitu. Dan kita akan tetap mempertahankan ini dulu gitu. Dan ke ibu ya? Iya. Dan untuk menikahnya ini karena ya ini saya waktu itu karena sekali lagi belum punya ilmu agama yang cukup gitu ya. Yang saya pikirkan hanya bagaimana saya tetap masih bisa menunjukkan bakti pada ibu saya. Sehingga waktu kita karena kebetulan di agama sebelumnya itu ada fasilitas untuk jadi tidak istilahnya itu hanya bukan secara full ini agenda pernikahannya, jadi hanya sekedar semacam seremoni lah. Tapi ini dilegalkan oleh pemuka agama di sana. Oh gitu ya. Jadi kami tetap dalam kondisi istri saya ini tidak masuk. Gitu. Oh gitu. Itu bisa ya. Nah, itu memang saya baru tahu juga gitu ya. Jadi setelah kebetulan ngikutin kursus pernikahan di sana. Oh masih ya? Iya, itu masih. Jadi ya itulah seninya. Iya. Kemudian di situ saya tahu gitu bahwa ternyata bagi yang memang berbeda gitu ya. Supaya salah satu terutama dari yang yang non Muslim gitu ya, supaya dia tidak pindah ke Muslim, maka diberikan cara itu gitu. Ya, jadi akhirnya ada pembekalan ya. Ada pembekalan betul. Ya akhirnya ya kita bisa menikah di depan pemuka agama yang non Muslim. Istri saya tetap sah Muslim sebagai di pencatatan negaranya. Intinya ada dua ini akhirnya. Gitu. Ada dua akte ya? Iya, ada dua akte. Masih disimpan itu? Masih. Buat kenang-kenangan. Ya. Dan itu berjalan ya kurang lebih sampai akhirnya saya punya anak yang pertama. Karena belum tahu gitu ya, jadi anak saya pertama lahir ya tentu harapannya adalah
dibawa ke beribadah di tempat yang ini kan yang muslim. Tapi itu Bapak sudah tahu ya kalau sudah muslim. Kan yang nggak, ini kan ibu yang belum tahu. Ya. Bapak sudah tahu. Sudah. Berarti ini main rahasia ya. Baru ketika masalah itulah akhirnya saya sampaikan. Ya memang situasi jadi nggak baik. Betul, pasti itu. Situasi langsung berubah dan cukup memakan waktu. Saya hanya bisa berserah gitu kan dan mohon sama Allah dan diberikan hidayah juga. Tapi memang pasti harus tahu. Iya. Akhirnya kan harus tahu kan. Ya. Karena lama-lamaan jadi pergulatan juga buat saya karena saya secara ini saya sudah mantap sudah ini dan saya masih pertimbangan itu tadi. Tapi pada akhirnya ya dengan mulai belajar terus gitu kan dan banyak mendapatkan masukan dari para ustaz juga ini akhirnya yang saya pun memberanikan diri. Iya. Artinya sudah ada kesiapan mental juga kan untuk menghadapi itu. Ya. Dan memang ya rencana Allah memang sungguh luar biasa gitu. Pada akhirnya berapa tahun kemudian gitu ya, satu hal yang tidak pernah semua keluarga kami ini juga gitu. Ibu saya alhamdulillah akhirnya juga kembali mengucapkan syahadat. Alhamdulillah Allah. Jadi, akhirnya 1 tahun kemudian ibu enggak 1 tahun juga sih. Agak lama ya. Sekitar 3-4 tahunan. 4 tahun ya, Masya Allah. Dan alhamdulillah. Itu pun benar-benar tidak ibu saya juga tidak ada persiapan untuk itu sebenarnya. Jadi ibu saya ini biasa tiap tahun kan ada agenda keagamaan ya yang di akhir tahun ini sudah mau berangkat untuk beribadah. Tiba-tiba setelah waktu maghrib itu kan biasanya kan acaranya habis isya gitu kan. Habis maghrib itu tiba-tiba ibu saya mulai resah gitu ceritanya di rumah itu mulai muter ya kayak bingung gitu. Selesai Reza udah siap-siap mau berangkat, tiba-tiba datang ke bapak saya dan bilang tolong bimbing saya untuk ucapkan syahadat. Itu yang, nah kita nggak tahu gitu kan. Semua anak-anaknya ini nggak ada yang tahu. Gitu. Jadi malam itu ibu saya tetap berangkat ke tempat ibadahnya, bukan untuk ibadah tapi untuk pamit kepada semua teman-temannya yang jadi gempar ya. Langsung heboh gitu. Karena ibu kebetulan juga pemuka agama juga di sana aktivis dan waktu itu kan beliau sudah usia hampir 70 jadi maksudnya secara sudah senior lah gitu untuk umur 70 cukup sepuh ya hampir 70 alhamdulillah di akhir masa-masa beliau usia lanjut mulai agama Islam ya alhamdulillah sih. Saya meyakini itu karena doa orang anak-anak mendoakan ibunya dapat hidayah itu. Saya yakin itu. Nah, kita baru dapat kabarnya keesokan hari kan biasanya pagi itu kita telepon semua mengucapkan selamat hari raya. Ya lepas dari boleh apa enggaknya, tapi bagi kita waktu itu adalah bentuk bakti kita pada itu. Nah, kita malah yang kaget. Iya gitu ya. Di telepon itu lupa udah pada nangis gitu. Apa? Gitu. Ternyata ibu saya semalam udah kita langsung Masya Allah satu kebahagiaan tersendiri ya Allah luar biasa. Iya para sahabat ini semakin terharu ceritanya. Akhirnya ibunda tercinta Mas Irfan akhirnya juga hijrah mendapatkan hidayah yang luar biasa itu tentu juga karena kekuatan doa dari anak-anaknya ibunya Mas Irfan pasti sering doa untuk ibunya. Ya, itu juga sebagai bentuk bakti anak terhadap orang tua yaitu adalah doa. Ya. Para sahabat Deki, tadi beliau sudah memperkenalkan kalau beliau ini adalah pejabat di Grab di Jawa Timur. Ya, bahkan informasinya juga di Indonesia Timur gitu. Nah, mungkin bisa ini peran Grab itu sendiri terhadap dunia UMKM ya, karena saya sudah membaca ternyata peran Grab untuk perkembangan UMKM ini juga cukup luar biasa. Mungkin bisa cerita ya. Iya Mas Agung, makasih sebelumnya. Jadi ini
Jadi kita jadi pindah cerita. Iya. Maaf Iya, tadi kalau iya, cerita yang tadi itu saya kembali sentimental ya. Selalu nggak bisa nahan ini. Betul. Makanya ini saya rubah ini temanya saya rubah. Saya juga habis mau hampir menitikan air mata. Iya. Iya. Ya, makanya kalau bicara tentang Grab sebenarnya Grab Indonesia ini mungkin banyak teman-teman atau sahabat Diki yang juga memahami bahwa Grab mungkin selama ini masih dikenalnya sebagai perusahaan yang di ojol gitu ya, atau taksi online gitu. Karena sebenarnya kami juga banyak bergerak memberikan dukungan gitu ya, memberikan support kepada para pelaku UMKM. Karena kebetulan juga semua mitra Grab ini sebenarnya kan juga pelaku UMKM sendiri gitu ya, atau kita sebutnya gig workers gitu ya, pekerja sektor informal. Betul. Nah ini yang sejak awal Grab didirikan sebenarnya memang ini menjadi salah satu core bisnis daripada Grab sendiri. Dan semakin kesini memang kami menjadikan UMKM ini menjadi salah satu sektor yang memang harus terus kita dukung gitu ya. Dan Grab bekerja sama dengan Kementerian Koperasi, Kementerian Perindustrian Perdagangan, kita juga meluncurkan tagar terus usaha, di mana gerakan ini sebenarnya untuk memberikan dukungan supaya teman-teman para pelaku UMKM ini, baik mereka yang belum supaya tertarik ya, atau yang sedang menjalankan usahanya supaya usahanya ini bisa terus bertumbuh ya, khususnya di masa pandemi ini. Masya Allah. Jadi luar biasa ya Grab peran ya, partisipasinya terhadap perkembangan UMKM, dan ini tentu juga sangat membantu masyarakat ya, di masa pandemi seperti ini. Nah, Mas Irfan, sekarang kita ke lain topik terkait dengan sedekah ya. Kebetulan kami ini lembaga zakat, lembaga zakat dompet Al-Quran Indonesia yang bergerak dalam upaya untuk mengelola dana zakat, infak, sedekah. Nah, saya ingin Mas Irfan tentu punya pengalaman sedekah, mungkin bisa cerita. Ya nanti ini juga menjadi inspirasi buat para sahabat Deki, bahwasanya sedekah itu sangat luar biasa. Dan Deki ini tagline-nya adalah giving is amazing, memberi itu luar biasa. Ya, artinya semangatnya adalah memberi, dan kalau bisa memberi lebih. Ya. Silakan cerita, Mas Irfan. Ya. Baik, sahabat Deki, jadi kebetulan saya waktu kecil gitu ya, saya selalu ingat bahwa ibu saya terutama itu selalu menanamkan bahwa kita itu sebagai manusia, tangan kita itu jangan di bawah. Upayakan tangan kita itu bagaimanapun selalu ada di atas. Jadi ya ini meskipun kita waktu itu belum muslim, tapi ajaran ini sudah diterapkan dari sejak kami masih muslim. Gimana caranya kehadiran kita bisa bermanfaat pada orang lain. Nah, begitu sudah sudah mengucapkan syahadat dan menjadi seorang muslim, lebih-lebih saya mempelajari bahwa sedekah ini memang benar-benar menjadi salah satu yang harus dijalankan sebagai seorang muslim. Karena sedekah sendiri itu akan mendatangkan banyak pintu keberkahan, selain pintu dari pengampunan sendiri atas dosa-dosa kita, pembersihan diri kita, juga dengan sedekah itu kita akan membuka pintu rezeki yang jauh lebih besar. Insya Allah, karena ini janjinya Allah sendiri, betul. Setiap satu perbuatan kebaikan Allah janjikan akan berikan balasan 10 kali lipat minimal gitu ya. Jadi di situ saya belajar bahwa membuka pintu rezeki adalah salah satunya dari sedekah. Sedekah ya. Dan sedekah ini juga saya coba jalankan secara kalau dulu mungkin saya paksakan gitu ya, Mas Agung. Kalau dulu mungkin nggak ada penghasilan gitu ya, itu biasanya sisa dari penghasilan itu baru kita sedekahkan. Tapi begitu menjadi seorang muslim, maka ini saya potongkan di depan gitu. Jadi saya harus keluarkan lebih dulu. Sisa dari penghasilan itu baru saya pergunakan untuk
kehidupan saya sehari-hari. Jadi Rasulullah juga mengajarkan itu kan untuk memotong 3 bagian penghasilan itu ya, sepertiganya untuk disedekahkan, dan itu yang saya coba terapkan juga. Dan ya alhamdulillah itu bukan menjadikan kita malah menjadi kekurangan, tapi ya tadi malah Allah bisa cukup dan berlebih ya. Dan alhamdulillah Allah cukupkan. Iya, alhamdulillah. Itu adalah pengalaman sedekah. Dan kalau bicara mengenai kegiatannya ya bukan untuk bermaksud riya, tapi untuk sekedar sharing kepada sahabat Diki juga bahwa aktivitas itu memang untuk sedekah harus kita, kalau saya harus katakan, harus kita rencanakan dengan baik, kita prioritaskan, kemudian kita tindak lanjuti dengan benar-benar tindakan nyata gitu ya. Jadi mau diarahkan kemana sedekah ini, pada yang memang kita diajarkan ada 8 golongan yang 8 asnaf ya, untuk bisa mendapatkan sedekah tersebut ya. Itu yang saya coba jalankan selama ini sih. Dan alhamdulillah dengan bersedekah itu justru ya hidup kita jadi lebih barokah ya. Lebih barokah insyaallah. Ya, alhamdulillah. Ya para sahabat Diki, jadi tentu saat beliau bersyahadat masuk Islam dikenalkan dengan rukun Islam, dan salah satu rukun Islam itu adalah ada zakat ya. Dan baru disitulah kemudian Mas Irfan belajar tentang zakat, sedekah, infak, dan alhamdulillah dia sudah melaksanakan dan mendapatkan berkahnya dari sedekah tersebut. Nah, salah satu yang saya ini juga yang jadi ini adalah sedekah di waktu kita susah. Masya Allah. Ini yang jauh lebih Allah tunggu-tunggu sebenarnya gitu ya. Masya Allah. Sedekah pada saat kita susah itu berat, tapi insya Allah kalau itu dilakukan amazing, luar biasa. Ya, sedekah tidak harus dalam berupa uang. Betul. Tenaga kita, pikiran kita. Betul. Yang paling ringan ini senyumnya kita. Itu sudah. Betul. Dalam susah, dalam kondisi sulit apapun itu yang kita hadapi, ya upayakan untuk terus memberikan berbagi kepada saudara. Betul. Dan menolong orang lain itu juga tidak harus uang ya. Apa yang kita punya, kemudian menolong membersihkan jalan dari duri, itu juga sedekah juga. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Mas Irfan, mungkin ada pesan untuk para sahabat Diki di akhir podcast kita ini. Silakan Mas ya. Ya, buat teman-teman sahabat Diki, mungkin terakhir tadi yang terkait pembicaraan kita mengenai sedekah, saya mungkin sekedar mengingatkan juga kepada seluruh saudara Muslim, sahabat Diki, untuk jangan ragu-ragu untuk bersedekah di jalan Allah. Ya. Apapun yang kita sudah semua yang kita punya itu hanya titipan, gitu ya. Jadi jangan ragu untuk kembali menggunakan titipan itu untuk sebesar-besar kemanfaatan, kebarokahan dalam hidup kita. Dan Diki hadir, ya, di sini hadir bisa untuk membantu sahabat-sahabat Diki yang memang ingin menyalurkan zakatnya, sedekahnya, gitu ya. Itu bisa dibantu juga dari teman-teman yang ada di Diki. Dan mungkin nanti secara teknis informasi bagaimana penyalurannya itu bisa langsung menghubungi ke Agung dan juga teman-teman yang ada di Diki. Terima kasih sebelumnya Pak Agung, terima kasih buat podcastnya juga. Terima kasih sekali Mas Irfan Prasetyo, Yohanes Irfan Prasetyo. Terima kasih sekali bersedia meluangkan waktunya di tengah kesibukan sebagai pejabat Jawa Timur. Dan pada saat ini kami ingin memberikan oleh-oleh ya, Al-Quran. Masya Allah. Silakan. Ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat, bisa dibaca, dan orang yang mewakafkan ini dapat pahala yang mengalir terus gitu. Dan juga ini juga ada produk kornet kurban. Waduh. Ya, silakan simboli saja ini nanti. Gitu ya. Terima kasih. Ini ada logonya sini. Gitu. Terima kasih. Kornetnya tampilannya itu udah menggoda. Baik, terima kasih Mas Irfan ngobrol-ngobrol santainya. Para sahabat Diki di mana Anda berada, mudah-mudahan
cerita dari Mas Irfan ini menginspirasi kita semuanya. Semangat hijrahnya, semangat berperan aktif untuk perkembangan UMKM-nya, dan juga semangat sedekahnya. Mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita semuanya. Saya akhiri, bila itu hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.